Media asal Vietnam menyoroti kebijakan Shin Tae-yong jelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya ia baru memanggil pasukan Garuda benar-benar mepet dengan waktu pertandingan. Perjalanan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024 ini. Pertama, Garuda akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Shin Tae-yong nyatanya baru akan memanggil pasukannya untuk mempersiapkan diri melawan Arab Saudi itu pada 29 Agustus 2024 mendatang. Itu berarti ST hanya memiliki waktu kurang lebih 1 minggu saja. Keputusan Shin Tae-yong yang memanggil skuad timnas Indonesia untuk menjalani pusat latihan di waktu yang dekat dengan pertandingan lantas dilirik media asal Vietnam, TTAU 247. Menurut media Vietnam tersebut, Shin Tae-yong terlalu berani karena hanya mempersiapkan tim ketika sudah dekat dengan jadwal pertandingan. Momen itulah yang menjadi sorotan media Vietnam. Namun, mereka pun sejatinya tetap percaya timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong tetap berbahaya sebab persiapan mereka sudah benar-benar matang. Bintang Persib Bandung, Mark Klok sadar betul persaingan di tim nasional Indonesia, terutama di lini tengah, sudah semakin ketat. Namun, ia tetap optimis dan berharap pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dapat memanggilnya untuk pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok terakhir turun laga membela timnas Indonesia saat partai pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar, pada Januari 2024 lalu. Setelah itu, dia selalu duduk di bangku cadangan dan tidak dipanggil ke timnas untuk laga melawan Filipina dan Irak pada 6 serta 11 Juni dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok mengatakan masih sangat ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Dia pun berharap Shin Tae-yong kembali meliriknya. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan tentunya timnas Indonesia harus bersiap diri dengan sebaik mungkin untuk ajang itu karena akan melawan tim-tim berkualitas. Tim itu tergabung di grup C putaran ketiga bersama dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan Australia. Calon pemain naturalisasi, Ula Romeni dikabarkan akan segera memperkuat timnas Indonesia. Kabar terbaru, respons pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pencinta sepak bola tanah air bisa sedikit bahagia. Dalam beberapa waktu belakangan ini, nama Ula Romeni memang kencang dikabarkan akan menjadi salah satu pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Di beberapa momen pemain ini sering memberikan sinyal untuk segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Ketiga pemain itu bisa kumpul bersama lantaran klub Jenner dan Romeni, yakni FC Utrecht memiliki laga uji coba melawan Venezia FC yang diperkuat Jai pada Jumat 2 Agustus lalu. Di momen yang hampir bersamaan, ada seorang WNI yang memiliki kesempatan untuk berjumpa Romeni dan ia bahkan mengajaknya agar segera bergabung. Kemudian lewat pengamat sepak bola, Bung Harpa di channel YouTube pribadinya ia menyampaikan kabar yang cukup membuat bahagia. Hal itu diungkap bahwa orang terdekat Ula Romeni sempat melakukan pembahasan soal membela timnas Indonesia. Ula Romeni disebut sempat tertawa sebelum mengatakan bahwa membela timnas Indonesia sedang dia pertimbangkan baik-baik. Namun arahnya cukup bagus. Timnas Australia langsung mengontrak pelatih yang berpengalaman mengalahkan timnas Indonesia sebagai pemain. Hal itu jelang timnas Australia tandang ke markas timnas Indonesia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024. Mengutip dari laman resmi timnas Australia, Federasi Sepak Bola Australia baru saja mengontrak Luke Wilkshire yang diperbantukan menjadi asisten pelatih Graham Arnold di skuad Socceroos, julukan timnas Australia. Momen pertama dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Australia pada 29 Maret 2005. Hasilnya, Australia menang 3-0 atas timnas Indonesia racikan Peter Whitehead. Pertemuan kedua tersaji di kualifikasi Piala Asia 2011 yang berlangsung di Australia pada 3 Maret 2010. Hasilnya, skuad Socceroos menang tipis 1-0 atas timnas Indonesia.
Dua hasil positif itu diharapkan Graham Arnold dapat kembali dikeluarkan ex-pemain Dinamo Moskow, FC Twente dan Feyenoord Rotterdam saat bersua timnas Indonesia. Australia tentunya dalam kondisi limbung jelang laga melawan timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Australia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno bukan Gelora Bung Tomo. Main di SUGBK membuat jumlah penonton yang memadati stadion otomatis lebih banyak ketimbang bermain di Surabaya, mengingat kapasitas venue lebih besar. Line up timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat Ula Romeni dan Mauro Zijostra. Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang ditempati Martin Paes. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan Martin Paes akan menghadiri sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Kamis, 15 Agustus 2024. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024, diumumkan apakah Martin Paes eligible untuk memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Jika melihat status Martin Paes yang telah memegang paspor Indonesia, kiper 25 tahun itu seharusnya diizinkan berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jay Idzes dan Justin Hubner. Kemudian di area wingback kanan ada Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk posisi 2 gelandang sentral ditempati Tom Haye dan Nathan Choyaon. Terakhir, pengisi lini depan ada Ula Romeni, Ragnar Oratmangoen dan Mauro Zijostra. Melihat komposisi skuad di atas, timnas Indonesia diprediksi bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setidaknya untuk finish 4 besar yang menggaransi lolos ke babak keempat. Bagaimana dengan peluang Ula Romeni dan Mauro Zijostra memperkuat timnas Indonesia? Medio pekan lalu, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC kelar pertandingan, WNI itu mengajak Ula Romeni gabung timnas Indonesia. Meski tidak langsung mengiyakan ajakan tersebut, ada tanda-tanda positif penyerang 24 tahun itu mau membela timnas Indonesia. Untuk Mauro Zijostra, penyerang 19 tahun ini sudah terang-terangan siap membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Mauro Zijostra ketika diwawancara Yusa Nugraha Medio 2 bulan lalu. Gayung pun bersambut Mauro Zijostra mengaku sudah dihubungi PSSI. Tinggal masalah waktu bagi keduanya untuk gabung timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan di balik perekrutan Yeom Ki-hun sebagai asisten Shin Tae-yong dalam menukangi timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan perekrutan ini bertujuan untuk memperkuat tim. Apalagi, ia mengatakan tim Garuda memiliki kelemahan soal kemampuan mengkonversi peluang jadi gol dalam sejumlah pertandingan. Perekrutan asisten pelatih untuk lini depan ini dilakukan PSSI menyambut perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September mendatang. Pada 6 September Indonesia akan melawan Arab Saudi di Riyadh, kemudian pada 10 September menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Yeom adalah mantan pemain timnas Korea Selatan. Ia membela Taeguk Warriors pada 2006 hingga 2018. Pria 41 tahun ini mencatatkan 57 caps dan mengoleksi 5 gol. Yeom adalah mantan pelatih Suwon FC, saat Shin melatih timnas Korea Selatan pada 2017 hingga 2018, Yeom masih aktif sebagai pemain. Ia salah satu pilihan Shin sebagai winger Korea Selatan. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan memproses striker keturunan untuk tambahan amunisi jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini serang skuad Garuda menjadi sektor yang mendapatkan kritikan karena dianggap kurang tajam. PSSI diminta untuk menambah naturalisasi pemain keturunan. Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan pihak federasi sedang memproses pemain keturunan yang posisinya adalah bek dan gelandang. Usai dipastikan tidak ada amunisi penyerang baru, Shin Tae-yong kini membuat gebrakan. Ia menggandeng kompatriotnya yang bernama Yeom Ki-hun untuk menyelesaikan krisis di lini serang timnas Indonesia. Pelatih striker baru ini dikatakan akan ke Indonesia bersama Shin Tae-yong pada Agustus 2024 ini untuk persiapan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi di laga pembuka yang dijadwalkan pada 5 September 2024 mendatang.
Timnas Indonesia berpotensi ketambahan amunisi anyar lantaran ada sejumlah pemain keturunan yang sudah bertemu PSSI dan berpotensi jadi naturalisasi baru skuad Garuda. Setelah tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, anak asuh Shin Tae-yong bakal kembali turun di ajang Piala AFF 2024 bulan Desember mendatang. Dengan jadwal padat tersebut, pelatih Shin Tae-yong harus pintar-pintar membagi skuadnya agar tidak cedera saat bertanding. Namun kabar baiknya, PSSI disebut bakal menambah amunisi skuad Garuda dengan pemain-pemain keturunan dari kompetisi Eropa. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa ada beberapa pemain keturunan yang masih diproses untuk bela timnas Indonesia. Sampai saat ini, belum diketahui siapa sosok pemain keturunan yang dimaksud, namun beberapa waktu lalu sempat beredar bintang-bintang Eropa yang kedapatan bertemu dengan wakil PSSI serta sang ketua umum, Erick Thohir. Jika berkaca dari kasus sebelumnya, para pemain yang bertemu Erick Thohir tersebut berpotensi besar jadi naturalisasi berikutnya buat timnas Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijrens, di kantor Kementerian BUMN RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Agustus 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Menteri BUMN RI Erick Thohir, membahas banyak penjajakan, termasuk kemungkinan uji coba timnas Indonesia melawan timnas Belanda. Selain itu, Erick Thohir juga ingin menggelar kerja sama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda. Soal peluang latih tanding timnas Indonesia kontra Belanda, bakal digodok untuk seluruh level Asia, termasuk timnas putri. Timnas Indonesia dan Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria dan wanita, jelas Erick Thohir. Kedekatan antara Indonesia dengan Belanda dan PSSI antara KNVB makin lengkap menyusul banyaknya pemain keturunan kelahiran Belanda yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Sejak Erick Thohir menjadi ketua PSSI pada Februari 2023, timnas Indonesia telah menaturalisasi 10 pemain asal Belanda. Dikabarkan bakal jadi calon penggawa baru timnas Indonesia, pemain keturunan Miliano Jonathans ternyata punya sederet kualitas yang membuatnya bisa membantu skuad Garuda raih gelar juara. Akhir-akhir ini nama Miliano Jonathans baru-baru ini kembali mencuat dan membuat heboh masyarakat Indonesia usai pertemuannya dengan staf ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamedan. Berdasarkan laman Transfermarkt, ternyata Miliano Jonathans mempunyai darah keturunan Indonesia yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Keluarga ayah saya dari Depok, dan kami masih berkunjung ke sana, ujar Miliano dikutip dari Transfermarkt, Minggu, 4 Agustus 2024. Dengan fakta tersebut, Miliano Jonathans pun berpeluang besar jadi bagian timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Maka kehadiran Miliano Jonathans bakal jadi amunisi berharga buat timnas Indonesia lantaran dirinya punya sederet potensi menjanjikan. Kelebihan pertama adalah dari sisi permainan Miliano Jonathans yang bisa ditempatkan di berbagai macam posisi. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Miliano Jonathans yang berposisi ideal sebagai winger kanan tersebut, dapat juga dipasang sebagai gelandang hingga second striker. PSSI terus memperkuat timnas Indonesia dengan program naturalisasi pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Belanda. Lantas, bagaimana reaksi Federasi Sepak Bola Belanda? Program naturalisasi yang cukup gencar dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir terbukti mengangkat prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi bukti naturalisasi berimbas positif bagi timnas Indonesia. PSSI terus mempersiapkan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut agar bisa tampil maksimal. Salah satunya adalah mencari pemain-pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, begitu banyak nama pemain keturunan yang beredar. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menyatakan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Bagaimana reaksi KNVB dengan banyaknya pemain berdarah Belanda yang memperkuat timnas Indonesia? Sekretaris Jenderal KNVB sempat curhat soal ini. Pada 2022 lalu, Sekjen KNVB Gits De Jong sempat mengunjungi Indonesia untuk menghadiri Oranye Indonesia Festival di Jakarta pada 25 November 2022. Dia pun tidak mempermasalahkan jika ada pemain berdarah Belanda akhirnya memilih Indonesia. Bahkan, menurutnya hal tersebut sangat bagus.
Namun, sambil bercanda dia meminta kepada PSSI untuk tidak banyak-banyak menaturalisasi pemain berdarah Belanda. Pemain bola asal Belanda, Mike Klein gelandang yang dimaksud Arya Sinulinga akan dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia, benarkah? Sebab, kakak Irfan Bahdim itu sering menjadi jembatan calon pemain naturalisasi. Belum lama ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menyebut nama yang hendak menjadi WNI berada di luar prediksi. Untuk posisi, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Nama sang pesepak bola disebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Muncul foto pertemuan antara Ferdi dengan Klein di tengah isu tersebut. Pria berdarah Indonesia itu selama ini menjadi jembatan antara PSSI dengan calon pemain naturalisasi di Belanda. Klein merupakan pemain anyar Sparta Rotterdam. Pesepak bola berusia 19 tahun itu berposisi sebagai gelandang tengah. Ia cocok dengan profil yang disebut oleh Arya. Sekadar informasi, Klein memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Oleh karena itu, ia cocok dengan syarat darah keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. PSSI akan menaturalisasi 2 pemain asing keturunan Indonesia lagi. Ada nama baru kali ini yang diungkap anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ia mengungkapkan kepada publik bahwa saat ini PSSI sedang merancang strategi demi bisa menggaet 2 pemain keturunan baru masuk ke timnas Indonesia. Baru saja diungkapkan oleh Arya Sinulinga, 2 pemain naturalisasi ini namanya tidak terlalu santer terdengar di media, tak banyak orang yang membicarakannya. Dan saat ini pihak PSSI yang jelas sedang mengurus semua proses kepindahan kewarganegaraan dari 2 pemain rahasia ini. Meski demikian Arya Sinulinga tidak mau memberitahu secara detail sosok dari pemain naturalisasi yang ia maksud ini. Hanya saja Arya Sinulinga menyebut posisi dari kedua pemain rahasia yang akan dinaturalisasi ini. Sementara ini PSSI juga masih mengusahakan untuk merekrut pemain asing di posisi depan agar tim asuhan Shin Tae-yong semakin gahar lagi. Diketahui pemain naturalisasi timnas Indonesia mendapat banyak pujian, salah satunya dari sejumlah media asing. Kesuksesan pemain naturalisasi dalam memajukan proses perkembangan timnas Garuda membuat banyak mata menyoritinya dengan baik. Seperti yang kita lihat, pemain naturalisasi timnas Indonesia di kelompok umur dan juga senior memberikan dampak positif bagi permainan di atas lapangan. Proses naturalisasi pemain oleh timnas Indonesia terus berlanjut, dan kali ini PSSI tengah mempersiapkan satu nama yang menghebohkan publik sepak bola tanah air. Pemain yang akan dinaturalisasi tersebut adalah Reno Muns, yang saat ini bermain di klub top Eropa, Bayer Leverkusen, di Bundesliga. Reno Muns, yang memiliki darah Indonesia, lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005 dan saat ini berkewarganegaraan Jerman. Kehadirannya membuat para penggemar timnas Indonesia sangat antusias, mengingat peluang untuk bisa naturalisasi cukup tinggi. Menariknya, ada kemungkinan Reno Muns dapat memperkuat timnas Indonesia tanpa perlu melalui proses naturalisasi. Hal ini dikarenakan status kelahirannya di Indonesia yang membuka kemungkinan memiliki kewarganegaraan ganda. Performa gemilangnya di Leverkusen menarik perhatian timnas Jerman U19. Reno Muns sudah mencatatkan debutnya bersama timnas Jerman U19 sejak 2023 dan telah tampil dalam 7 pertandingan, termasuk laga persahabatan dan kompetisi resmi seperti kualifikasi Euro U19. Reno Muns telah menunjukkan potensi besar dan menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan di level internasional. Pengalamannya bermain di tim besar Eropa seperti Bayer Leverkusen menambah nilai lebih bagi dirinya. Banyak pihak berharap Reno Muns bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Mengingat kontribusi yang dapat ia berikan dengan latar belakang dan pengalamannya yang luar biasa. Langkah PSSI untuk mendatangkan pemain sekelas Reno Muns menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia ke depannya. Pemain yang bakal didatangkan Shin Tae-yong ke skuad Garuda untuk mengisi lini depan. Pemain tersebut adalah Daan Rots. Daan Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Palembang. Dari kabar yang beredar, saat ini Daan Rots dan PSSI sudah sepakat untuk menjalani proses naturalisasi. Lini depan skuad Garuda memang masih perlu mendapat sokongan tenaga baru.
STY masih mencari-cari sosok penyerang haus gol untuk memperkuat skuad Garuda. STY harus mempersiapkan tim terbaik untuk menghadapi round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk mampu bersaing lolos dari grup C, STY harus menambah kekuatan skuad Garuda dengan menambah pemain keturunan yang mumpuni. Melalui scoutingnya, STY akhirnya menemukan bakat hebat seorang Samuel Daniel Rhodes. Daan Rhodes adalah pemain yang bisa menempati beberapa posisi. Dia bisa dimainkan di posisi sayap dan penyerang tengah. Daan Todd sendiri merupakan pemain yang lahir dan besar di Akademi FC Twente. Musim lalu Daan Rhodes bermain sebanyak 33 pertandingan. Ia pun sukses mencetak 7 gol dan menyumbang 10 assist. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski tidak menyebutkan siapa pemain yang dimaksud, Arya Sinulinga mengatakan pemain-pemain yang tengah diproses di luar nama-nama yang sedang beredar saat ini. Hanya saja tidak diketahui secara pasti, pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi ini diperuntukkan bagi Timnas Indonesia U19 atau Timnas Indonesia Senior. Seperti yang diungkapkan manajer Timnas Indonesia U19, Ahmad Zaki, 3 pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi adalah Dion Marks, Tim Gepens dan Mauresmo Hinoke. Jika merujuk kepada perkataan Arya Sinulinga yang mengatakan pemain keturunan ini di luar nama yang pernah disebut, otomatis Dion Marks, Tim Gepens dan Mauresmo Hinoke bukan sosok yang dimaksud. Sebab, 3 pemain ini sudah sering dibahas, termasuk telah memperkuat Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Calon kiper Timnas Indonesia, Martin Paes akan segera menentukan nasibnya dalam waktu dekat. Nasib pemain naturalisasi Timnas Indonesia Martin Paes sempat menjadi tanda tanya usai sang pemain harus menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi yang mengabarkan kepastian sidang Paes di CAS. Yunus menyebut jika sidang kiper FC Dallas akan dilakukan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan pengumuman hasil sidang akan dikeluarkan sehari setelah HUT RI ke-79 yaitu 18 Agustus mendatang. Ia juga berharap Paes dan pihak PSSI bisa memenangkan sidang perpindahan federasi pemain naturalisasi ini. Dalam masalah yang dihadapi Paes sendiri adalah sang pemain pernah membela Belanda U21 pada ajang resmi. Namun diketahui Paes saat itu sudah berusia lebih dari 21 tahun dan terganjal statuta FIFA tentang perpindahan federasi. Jika berhasil memenangkan sidang ini, maka kiper MLS ini dapat membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tenaga Paes tentu dibutuhkan lini belakang Garuda yang akan hadapi tim kuat asal Asia nantinya. Media asing asal Cina, Sohu menyorot program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI guna memenuhi kebutuhan pemain berkualitas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan ini dilontarkan media tersebut lantaran Cina berada satu grup dengan Indonesia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi gila-gilaan yang mereka sorot bisa dibilang memang tengah dilakukan timnas Indonesia. Misalnya saja pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, pelatih Shin Tae-yong memanggil sedikitnya 11 pemain naturalisasi. 11 pemain tersebut yakni, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Choeaon, Ragnar Oratmengoen, Tom Haye, Jay Itzes dan Kelvin Verdong. Jelang berlaga di putaran ketiga, Shin Tae-yong mengaku bakal menambah striker baru. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai, pemain depan Indonesia yang ada saat ini seperti Ragnar atau Rafael belum menunjukkan penampilan terbaik mereka. Sejak pernyataan itu, beberapa nama ramai dikait-kaitkan seperti Ula Romeni, Kevin Dix, hingga Mees Hilgers. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait proses naturalisasi para pemain itu. Media asal Korea Selatan menyarankan agar timnas Indonesia melakukan naturalisasi terhadap bintang muda Belanda ini. Hal ini dirasa sebagai bentuk kepedulian terhadap pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong yang baru saja menandatangani kontrak baru dengan timnas Indonesia. Kabar timnas Indonesia yang tengah berburu striker untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bahkan sampai terdengar ke luar negeri, salah satunya Korea Selatan.
Media asal Korea Selatan dalam sebuah artikelnya sampai ikut merekomendasikan nama striker grade A asal Belanda yang bisa direkrut Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Media asal Korea Selatan Esports News justru tidak merekomendasikan nama Ula Romeni sebagai kandidat utama striker timnas Indonesia. Sebaliknya, mereka punya rekomendasi pemain lain yang sebaiknya bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia yaitu striker FC Twente, Daan Rots.